Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 2511. Pembawa acara berkata, Wind Lightning, kamu baik-baik saja, kamu telah mengikat rekor Yuan Muzuang. Sekarang aku memberimu kesempatan untuk mengikat rekor alam semesta, apakah kamu menginginkannya? Don Zichen berkata, saya berani bertanya, apakah catatan kosmik itu? Dengan 16 kuda di atasnya, kamu hanya perlu menantang pemenang dari kelompok Dewa Tengah 26 kuda untuk mengikat rekor alam semesta. Namun, Tang Zichen menggelengkan kepalanya dan berkata, betapa membosankannya itu. Apa maksudmu? Aku akan mengatur ulang rekor alam semesta, beri aku satu langsung, 60 kuda Dewa Tengah, sehingga jika aku berhasil, aku akan melampaui 50 kuda. Apa? Kamu akan melewati 50 kuda. Kerumunan itu tercengang. Wind Lightning, kamu tidak ingin mempermalukan dirimu sendiri. Tahukah kamu apa arti perbedaan 50 tenaga kuda? Perbedaan 50 tenaga kuda tidak dapat dibuat dengan apapun. Jangan terlalu sombong, jangan terbunuh. Saya yakin banyak orang di tempat kejadian ingin melihat Anda terbunuh, kata pembawa acara. Ya, orang ini sangat gila, aku sangat berharap dia terbunuh. Aku memujanya sebelumnya, tapi sekarang aku ingin melihatnya dibunuh. Kerumunan sedang berdiskusi. Tang Zichen dengan serius memikirkannya, tantangan ini memang sedikit lebih besar, kekuatan Dewa 50 kuda. Awalnya perbedaan kekuatan Dewa 1 kuda sudah cukup besar, 50 kuda, di mana perbedaannya harus seberapa besar? Tang Zichen mengandalkan apa untuk menang? Jangan saat pertarungan tidak bisa menang, kehilangan muka adalah masalah kecil, kehilangan nyawa adalah masalah besar. Aku harus menemukan cara yang pasti untuk menang dalam 10 detik, 1, 2, 3. Tang Zichen menutup matanya dan diam-diam menghitung waktu, pikirannya berpacu. Pada saat itu, Tang Zichen teringat sesuatu. Dulu di alam fana, Tang Zichen pernah melihat sebuah mobil dengan perpindahan yang sama, misalnya keduanya bermesin 2.0L, tetapi jika salah satu mesinnya dilengkapi dengan turbo, maka tenaga kudanya langsung meningkat, bahkan lebih dari 2 kali lipat dari yang tanpa turbo. Ketuhanan Tang Zichen adalah kombinasi dari 10 wasiat. Dapatkah dia menggunakan sesuatu yang mirip dengan turbocharging dan kemudian secara instan meningkatkan kekuatannya? Misalnya, dapatkah kekuatan ilahi medium 10 kuda Tang Zichen saat ini meningkat beberapa kali dalam sekejap melalui metode tertentu? Biasanya masih 10 kuda, hanya untuk meningkat secara tiba-tiba saat dibutuhkan. Ini akan berhasil, itu akan berhasil. Tang Zichen berkata pada dirinya sendiri dalam waktu singkat. Tang Zichen segera memasuki ruang kedalaman. Tang Zichen tidak punya banyak waktu, dan bahkan jika dia memasuki ruang kedalaman, dia hanya punya waktu kurang dari setengah jam untuk menyelesaikan masalah ini. Pada saat ini, semua orang di dunia luar melihat Tang Zichen tiba-tiba menutup matanya, dan bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan anak ini. Mesinnya bisa diturbocharged, dan kekuatan ilahi Tang Zichen harus bisa menemukan cara untuk menambahnya juga. Berpikir dan berpikir. Akhirnya, 10 menit kemudian, Tang Zichen memikirkan sebuah solusi. Grid ilahinya, yang terdiri dari 10 wasiat, 10 wasiat ini, yang biasanya dalam keadaan tenang, dapat dibuat bergerak dengan intens, dan gerakan untuk menghasilkan energi. Atau bahkan, biarkan 10 wasiat saling bertarung. Atau, bagaimana dengan berkolaborasi satu sama lain untuk mencapai 1+1/2? Jawabannya adalah itu bisa dilakukan. Dengan demikian, Tang Zichen langsung membuat 10 wasiat dari grid ilahi mulai bergerak liar. Tiba-tiba, Tang Zichen merasa jaringan dewanya mulai memanas dan mengembang. Saat ini, orang-orang di luar mengira Tang Zichen sedang tidur. Tuan rumah berkata, angin petir, kamu tidak begitu yakin Anda ingin menantang 60 kuda kepada Dewa Tengah? Hei, Windy, kamu bicara.
Windy, jika kamu tidak mengatakan apa-apa, aku akan default ke pilihanmu ya, kata pembawa acara. Namun, Tang Zichen saat ini sedang dalam hiruk-pikuk mengembangkan kekuatan ilahinya. Eksperimen tekanan kekuatan ilahi Tang Zichen berhasil dalam satu gerakan. Tang Zichen merasa seolah-olah jaringan ilahinya seperti mesin panas membara, kekuatan yang kuat akan segera meledak-meledak. Di luar, seorang pria dengan marah melompat keluar. Orang ini adalah Dewa Media 60 Kuda, namun orang ini bukanlah juara dari Dewa Media 60 Kuda, hanya Dewa Media 60 Kuda yang sangat biasa. Tuan rumah sepertinya mengenal pria ini, dan sibuk berkata, "Fatudu, apa yang kamu lakukan?" Tuan rumah, aku akan membantai petir angin. Meskipun aku hanya Dewa Tengah 60 Kuda biasa, tetapi petir angin, Dewa Tengah 10 Kuda, berani mengancam untuk menantang 60 kuda, dia mencemarkan 60 kuda Dewa Tengah, aku akan membantai dia. Fatudu, hentikan, bahkan jika kamu ingin menantang, itu adalah pemenang dari kelompok Dewa Tengah 16 Kuda, oh ya, untuk ditantang. Aku tidak bisa menahannya. Teriak Fatudu itu, seluruh tubuhnya melompat di tempat dan dengan pukulan dari atas dia menghantam tengkorak Tang Zichen, seolah-olah sebuah meteor terbang, jika mengenai Tang Zichen pasti kepalanya akan meledak. Wind Light Cloud, teriak sang tua, tapi Wind Lightning masih menutup matanya, sungguh bodoh. Melihat tinju semakin dekat, Tang Zichen akan dihancurkan. Pada saat itu, Tang Zichen tiba-tiba membuka matanya. Teriak Tang Zichen dan bergegas keluar dengan pukulan. Boom! Kedua tinju itu seperti dua planet yang bertabrakan. Detik berikutnya, pria bernama Fatudu berteriak, tinjunya langsung dipatahkan oleh pukulan Tang Zichen. Tulang di bahunya karena terlalu banyak kekuatan, langsung keluar dari tulang belikat belakang, dan seluruh tubuh terbang seperti karung pasir. Bang! Di depan mata semua orang, Fatudu menabrak tanah sejauh ratusan meter. Tertegun, kerumunan tidak percaya bahwa Tang Zichen bertabrakan dengan Dewa Tengah 60 Kuda, dan akibatnya pihak lain malah terbang menjauh. Ini tidak mungkin. Seluruh kerumunan terdiam. Tang Zichen menghembuskan napas dalam-dalam, melihat tinjunya, dia benar-benar menekannya. Tepat pada saat itu, Tang Zichen, yang awalnya hanya memiliki 10 dewa menengah, langsung menekannya, dan kekuatan dewanya melampaui setidaknya 60. Tang Zichen merasa bahwa ini belum menjadi batasnya, karena ini adalah pertama kalinya, mungkin di masa depan, dia dapat langsung meningkatkan lebih banyak lagi kekuatan suci. Tang Zichen berkata, sekarang apakah kalian semua ragu? Apakah saya menganggap ini sebagai tantangan yang berhasil? Tidak ada seorang pun dari kerumunan yang menjawab untuk waktu yang lama. Jadi siapa, bicaralah, kata Tang Zichen kepada tuan rumah itu. Pembawa acara berkata, saya tidak tahu apakah ini dianggap sukses, tetapi meskipun tidak, Anda telah membuat rekor alam semesta baru. Baiklah kalau begitu, aku lelah, ayo kita lakukan. Tang Zichen merasa sangat lelah saat ini, mungkin tidak ada yang namanya kekuatan tanpa alasan, dan langsung meningkatkan kekuatannya sebanyak itu, dia pasti akan memberikan sesuatu yang lain. Dia sekarang sangat-sangat lelah, grid ilahi lemah dan lemah, seperti telur yang menyusut, dan di dalam grid ilahi, 10 surat wasiat juga tampak mati. Oleh karena itu, Tang Zichen siap untuk mundur. Tunggu. Saat ini, seorang wanita melangkah maju. Wanita ini, dengan tubuh panjang dan wajah melon standar, sangat cantik dan langsung mempesona. Kamu siapa? Untuk apa? Namaku Oya, pemenang kelompok 60 kuda Nakagami. Kata wanita itu dengan wajah enteng. Tang Zichen berkata, apa yang kamu inginkan? Jika kamu bisa mengalahkanku, aku akan mengakui kamu telah berhasil melewati 40 kuda, jika tidak, aku tidak akan melakukannya.
Tang Zichen berkata, kalau begitu anggap saja saya melewati level 39, tidak seperti saya harus 40, saya melewati level 39 dan saya masih yang terbaik di alam semesta. Wind Lightning, aku tidak berharap kamu begitu berani. Maaf, aku lelah hari ini, jika kamu benar-benar ingin memiliki resolusi tinggi denganku tolong lain hari saja, saat itu aku pasti akan menemanimu. Bagus, suatu hari nanti aku pasti akan datang kepadamu. Tang Zichen berkata kepada sang tua, Tuan ayo kembali. Bagus, super banquet hampir berakhir. Tang Zichen pergi dengan sang tua di hadapan orang banyak. Setelah pergi, sang tua bertanya, Wind Lightning, apakah kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa, hanya saja aku tidak berdaya, aku perlu istirahat. Di tempat perjamuan super, pembawa acara berkata, hadirin sekalian, putaran kedua kompetisi bela diri ilahi, kompetisi teratas tampaknya tidak perlu, sudah pasti tidak mungkin bagi siapapun untuk melampaui petir angin, tentu saja, jika ada yang berpikir mereka bisa melampaui petir angin, silakan maju, jika tidak maka sesi perjamuan super inilah akhirnya. Setelah menunggu beberapa saat tidak ada yang datang ke depan. Semuanya bubar, sampai jumpa di super banquet berikutnya. Kerumunan bubar. Tang Zichen dan sang tua segera kembali ke rumah. Sang tua melihat trofi dari beberapa juara dan tertawa, kali ini benar-benar luar biasa, petir angin, aku benar-benar harus berterima kasih. Han, saling berterima kasih. Tidak, sejauh ini aku belum memberimu apapun, dan kamu, sebaliknya, telah memberiku begitu banyak kemuliaan. Tampaknya sang tua bahkan belum mulai mengolah Tang Zichen atau apapun, dan bahkan jika Tang Zichen bersedia menikahi Ah Luo sekarang, maka hubungan yang berkomitmen antara sang tua dan Tang Zichen akan lengkap. Sang senior, jika bukan karena kamu membawaku ke perjamuan super, aku masih akan menjadi pemburu di toko daging perbinatang Nona Ah Luo. Jangan bicara tentang itu, kapan kamu akan pulih? Aku harus mencari cara untuk melatihmu segera. Beri aku waktu 3 hari. Bagus. Tang Zichen segera mundur. Selama 3 hari pemulihan ini, Tang Zichen dengan hati-hati mempelajari penguat kekuatan ilahi. Dia mungkin bisa menambah lebih dari 40 kuda kekuatan ilahi, hanya saja, setelah pengisian ulang, tubuhnya akan sangat lemah. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari Tang Zichen. Kekuatan ilahi supercharging agak mirip dengan darah kehidupan yang pernah dia sembunyikan. 3 hari kemudian, Tang Zichen keluar dari ruang rahasia. Sang senior, aku baik-baik saja. Windlight Cloud, aku ingin berbicara denganmu tentang sesuatu sekarang. Kamu bilang, sekarang orang mengira kamu adalah muridku, bagaimana kalau kamu terus memanggilku Tuan? Tentu saja, aku tidak memanfaatkanmu, hanya karena aku tidak ingin orang luar curiga. Tentu saja, Guru. Kalau begitu, mulai hari ini dan seterusnya, saya akan mulai mengolah Anda, tetapi saya harus memberitahu Anda sebelumnya bahwa tidak semua orang dapat berkultivasi. Jika seseorang dengan peluang buruk, tidak peduli berapa banyak Anda berkultivasi, itu tidak berguna. Terlebih lagi, setelah menjadi seorang Tuhan, jika kamu ingin terus menjadi lebih kuat, kamu tidak dapat mengandalkan objek eksternal apapun, kecuali dirimu sendiri. Tang Zichen berkata, lalu bagaimana kamu menjadi kaisar dewa? Pada awalnya, dan setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, setiap kali kita muncul dalam pola ilahi kosmik itu, sedikit demi sedikit itu terakumulasi. Pola ilahi kosmik adalah satu-satunya objek eksternal yang saya bantu untuk tumbuh. Orang-orang egois, jadi perjamuan super, hanya mereka yang berasal dari keluarga kaisar dewa yang dapat hadir, dan mereka yang berasal dari keluarga kaisar non-dewa saya tidak memiliki kesempatan untuk hadir, jadi mereka tidak dapat melihat pola ilahi kosmis dan kehilangan bantuan terbesar dari semuanya. Dimengerti, kamu membiarkan aku terus memanggilmu Tuan, pasti ada alasan untuk itu juga.
Ya, sebenarnya petir angin, jika aku jadi kamu tidak akan terburu-buru untuk meningkatkannya. Dengan potensimu, kamu hanya perlu menghadiri setiap perjamuan super tepat waktu, merasakan pola dewa kosmik, dan pada waktunya kamu bisa menjadi kaisar dewa. Kali ini Anda menumbuhkan 40 kuda kekuatan ilahi, bagaimana dengan lain kali? Tang Zichen berkata, sayangnya, saya tidak suka menjadi lemah, saya masih bisa menghadiri perjamuan super berikutnya, dan saya akan melanjutkan kalender seperti biasa, jadi mengapa tidak melakukan keduanya? Oh, pergilah bertualang, kamu harus siap menghadapi kematian. Tentu, pergi. Tang Zichen segera mengikuti sang tua dan meninggalkan rumah. Guru, kemana kita akan pergi? Pergilah ke Kamigahara Yulin. Apa itu hutan dataran ilahi Yu? Itu adalah tempat dengan hewan dewa kosmik terbanyak dan hanya ada dua cara untuk meningkatkan, bertarung, dan terus bertarung atau menunggu pola dewa kosmik. Namun, menunggu tato dewi kosmik adalah hal terbaik berikutnya lagi pula. Karena tidak ada yang bisa memastikan bahwa seseorang akan selalu mendapatkan sesuatu darinya. Anda, misalnya, mungkin tidak mendapatkan apapun dari Cosmic God Mark berikutnya. Tang Zichen segera tiba di hutan Divine Plains Yu. Namun, apa yang tidak diharapkan Tang Zichen adalah bahwa banyak rumah kayu telah dibangun di pinggiran hutan dataran ilahi Anda, seolah-olah banyak orang tinggal di sini, selesai seperti kota besar yang terbentuk secara spontan. Tuan, mengapa ada begitu banyak orang? Tidak aneh karena kalian semua ingin meningkat melalui latihan, orang lain ingin melakukan hal yang sama, dan seiring waktu, lebih banyak orang akan datang ke sini, dan kemudian akan berkembang seperti kota kecil. Ayo cari penginapan untuk menginap pertama. Bagus. Tanpa diduga, ada sebuah penginapan, dan Tang Zichen terdiam. Xiao apakah masih ada ruang tersisa? Maaf, tamu, tapi tidak ada kamar. Penginapan. Aku tidak peduli apa yang kamu katakan, segera siapkan kamar untukku. Tamu, benar-benar tidak ada ruang. Pada saat itu, pemilik penginapan keluar dan dengan sibuk berkata, salam kepada Kaisar Sang Dewa Tua. Yoho, kenal aku. Bagaimana mungkin Old Sang God Emperor tidak mengenalku? Jangan terlalu ramah, beri aku 2 kamar. Kaisar Sang Dewa Tua, maafkan saya, memang tidak ada kamar lagi. Namun, tamu di salah satu kamar belum kembali selama lebih dari setengah bulan dan kemungkinan besar telah meninggal. Jika Anda tidak keberatan, Anda bisa tinggal di kamar itu. Sang tua berkata kepada Tang Zichen, bagaimana menurutmu? Aku baik-baik saja dengan itu. Tepat saat ini, bos tamu di kamar 008 sudah check out. Begitu pemilik toko mendengar ini, dia sibuk berkata kepada sang tua dan Tang Zichen, 2 tamu, tepat 1 tamu telah check out, termasuk yang baru saja meninggal dan tidak kembali. Sudah ada 2 kamar. Bawa kami ke sana segera. Ya. Sang tua dibawa ke kamar 008, sedangkan Tang Zichen dibawa ke kamar 019. Ruangan ini, Tang Zichen, adalah ruangan yang sama di mana penyewa sebelumnya mungkin telah meninggal. Tamu, maaf, penyewa sebelum ruangan ini, belum kembali selama setengah bulan, dia pasti sudah meninggal di hutan Divine Plains Yu. Tunggu sebentar, aku akan segera membersihkannya. Tang Zichen berkata, tidak perlu membersihkannya, saya tidak peduli, saya di sini bukan untuk menikmatinya. Baiklah kalau begitu tamu, kamu juga memasuki hutan Divine Plains Yu untuk pelatihan, kan? Benar. Tamu, semoga beruntung. Nyatanya, kita sering memiliki kamar di penginapan ini yang belum kembali untuk tinggal selama 10 hari setengah bulan, dan kemudian kudengar mereka mati di hutan Divine Plains Yu Forest. Penjaga toko itu berkata dalam hatinya, orang lain yang datang untuk mati, mungkin, suatu hari dalam tahun atau bulan tertentu. Tamu ini, yang juga tidak kembali untuk waktu yang lama, meninggal di Yulin Dataran Suci. Penjaga toko mundur.
Tang Zichen melihat ke kamar, yang masih memiliki peninggalan dari tamu sebelumnya yang tertinggal. Tang Zichen tahu dari melihat peninggalan bahwa tamu terakhir yang tinggal di ruangan ini adalah seorang wanita, dan itu harus menjadi wanita yang lebih bersih dan rapi, karena ruangan dibuat sangat hangat dan feminin. Hampir semua tamu di sini tinggal selama ribuan tahun atau lebih, sampai suatu hari mereka tiba-tiba tidak pernah muncul lagi. Jadi penyewa kamar ini sebelumnya sepertinya sudah lama tinggal di sini. Saat Tang Zichen duduk di tempat tidur, aroma samar segera datang dari sarang, dan meskipun tidak ada yang tinggal di sana selama 10 hari setengah bulan, bau penyewa sebelumnya masih tertinggal. Bau ini sangat feminin. Tang Zichen tidak merasa jijik atau jijik saat menciumnya, melainkan agak terpesona. Tang Zichen berkata dalam hatinya, kamar seperti apa ini untuk ditinggali seorang gadis. Sayangnya, dia pergi untuk selamanya, jadi semoga perjalananmu aman. Saat itu, Tang Zichen menemukan sepucuk surat di lemari kecil di meja samping tempat tidur. Hah! Surat. Tang Zichen segera membuka surat itu, yang berbunyi, jika saya tidak kembali, maka saya akan mati di Yulin Dataran Suci. Saya tidak takut mati, saya lebih takut diganggu daripada mati. Saya tidak tahu apakah orang yang melihat surat ini adalah kedua pemilik toko atau penyewa berikutnya. Saya memiliki keinginan dalam hati saya bahwa saya dapat memimpin keluarga saya menuju kemakmuran, bahwa saya dapat berperang melawan musuh yang pernah membantai orang yang saya cintai. Nama saya Daun Ungu, saya telah tinggal di penginapan ini selama hampir 1 juta tahun, tempat ini seperti rumah saya. Kali ini, saya akan pergi ke hutan badai di dataran ilahi hutan Youkai, berbahaya di sana tapi aku sangat ingin menjadi lebih kuat. Semoga surat ini membuktikan bahwa pernah ada seseorang bernama Daun Ungu yang pernah ada di alam semesta ini. Tang Zichen menghela nafas, kamu ada, istirahatlah dengan tenang. Sang tua datang. Wind Lightning, apakah kamu membutuhkan aku untuk berganti kamar denganmu? Tidak perlu, di sini menyenangkan, seorang gadis tinggal di sini sebelumnya, cukup nyaman, udaranya masih berbau dia, aku suka baunya. Haha, Windy, tidak apa-apa, tidak ada wanita, biarkan bau wanita tidur denganmu. Tak bisa bicara. Kalau begitu mulai besok pergi ke hutan hantu dataran suci, aku akan membantumu menemukan strategi. Apa maksudmu? Tang Zichen bingung. Ada strategi untuk memasuki Divine Plains U Forest, dan strategi itu adalah tentang harta yang ditinggalkan oleh orang-orang sebelumnya dengan nyawa mereka. Jika kamu tidak memiliki strategi dan masuk dengan sembarangan, kamu tidak akan tahu caranya mati. Jika Anda memiliki strategi, Anda dapat merasakan jalan Anda di seberang sungai dan tahu apa yang ada dan di mana Anda perlu memperhatikan, maka tingkat keberhasilan akan lebih tinggi. Tang Zichen terdiam, masih strategi, main game ah. Wind Lightning, jangan remehkan tempat ini ah, lagi pula, tempat ini bahkan tidak mau masuk lebih dalam dari Kaisar Dewa kita. Jika memungkinkan akan lebih baik untuk membentuk kelompok dan menjaga satu sama lain juga. Han. Petir angin, hutan hantu dataran suci ini sangat misterius. Semakin dalam kamu pergi, semakin kuat binatang suci yang akan kamu temui, dan aku bahkan pernah mendengar bahwa kamu mungkin menemukan sesuatu yang baik. Apa hal yang baik? Tentu saja itu adalah kristal ilahi dari beberapa binatang ilahi. Kristal ilahi adalah sesuatu yang lebih maju daripada kisi ilahi, dan satu-satunya perbedaan antara kristal ilahi dan kisi ilahi adalah bahwa kristal ilahi dapat dengan bebas menyatu. Sedangkan kisi ilahi, meskipun bisa juga menyatu, tuan rumah tidak bisa membaik setelah grid menyatu. Saya mengerti ini. Di hutan Divine Plains U Forest ada beberapa Divine Beast yang memiliki Divine Crystal yang bertahan, tetapi proporsinya sangat jarang. Aku mengerti.
Ngomong-ngomong, satu hal lagi, jika kamu memasuki Divine Plains Forest dan menyusun strategi sendiri, maka kamu dapat mengambil strategimu dan menjualnya, yang merupakan keuntungan besar. Saat ini, beberapa keturunan dari banyak keluarga Kaisar Dewa adalah mempertaruhkan hidup mereka untuk membuat peta raider untuk mendapat untung. Peta strategi dapat dijual setidaknya dengan miliaran tetes Hongshen liquid. Mengerti? Ayo pergi, ayo beli rider dulu. Bagus. Tang Zichen dan sang tua meninggalkan penginapan. Berjalan di jalan di luar, Tang Zichen melihat ada peta rider yang disebut peta rider keluarga Kaisar Dewa Suyu di depan. Wind Lightning, ayo pergi ke toko yang dibuat oleh keturunan Kaisar Dewa Suyu dan beli peta rider, kata sang tua. Saat itu, seorang pejalan kaki di sebelahnya berkata, kalian akan membeli peta Suoba Rider. Apa masalahnya? Orang yang lewat berkata, saya menyarankan Anda untuk tidak membeli peta mereka. Mengapa? Tang Zichen bertanya. Apa-apaan, peta rider yang mereka jual sangat sampah sehingga tidak menandai tempat-tempat yang seharusnya ditandai sebagai berbahaya, dan tidak menandai tempat-tempat yang seharusnya tidak ditandai. Akibatnya, banyak orang yang membeli peta mereka mati di hutan Divine Plains Forest. Penjual sampah seperti ini, menghasilkan uang melawan hati nurani mereka, dan kalian masih cukup bodoh untuk mengirimkannya. Tang Zichen kaget, masih ada hal seperti itu. Sang tua berkata ini bukan tidak mungkin, lagi pula, beberapa orang memang membuat klaim palsu, dan uang itu tetap diperoleh. Dan mereka adalah keturunan dari keluarga Kaisar Dewa, yang berani melakukan apa saja, yang lebih buruk adalah nyawa mereka hilang di Divine Plains Forest, tidak ada gunanya melakukan apa-apa. Tang Zichen merasa sangat segar. Tang Zichen bertanya, lalu peta rider mana yang akan kita beli yang lebih andal? Orang yang lewat itu berkata, yang ini kamu ingin beli untuk segmen itu, jika kamu hanya ingin masuk ke segmen utama, maka belilah keluarga Wu Niu, jika kamu ingin membeli segmen kedua, maka pilihlah keluarga Wang Peng. Apa arti segmen itu? Sang tua berkata kilat angin, semakin tinggi segmentasinya, semakin dalam masuk ke hutan tanpa nama dataran suci. Hutan tanpa nama dataran suci ini sangat dalam, dan tidak ada yang tahu persis berapa banyak segmen yang ada. Tang Zichen bertanya, apa segmen tertinggi dari peta rider saat ini? Ini sekitar 28 tahap, dan strategi tahap 28 hanya disediakan oleh satu orang, dan itu adalah Kaisar Dewa sendiri yang membuatnya. Karena, satu-satunya orang yang dapat memasuki posisi tahap 28 adalah Dewa Kaisar. Tang Zichen telah membeli peta strategi dan menghabiskan 3 miliar tetes cairan Hongshen. Tentu saja ini dibayar oleh sang tua. Tang Zichen akan memasuki hutan tak bernama dataran suci besok. Tang Zichen memiliki perasaan di dalam bahwa Yulin dataran ilahi ini menyembunyikan sesuatu. Sang tua tersenyum, semua orang tahu apa yang tersembunyi, tetapi Kaisar Dewa terkuat hanya bisa memasuki posisi tahap 28, bahkan jika mereka menyembunyikan sesuatu tidak ada yang tahu. Tang Zichen memikirkannya, di seluruh alam semesta, hutan Divine Plains adalah satu-satunya tempat di mana bahkan Kaisar Dewa tidak dapat menginjakkan kaki. Malam itu Tang Zichen tidur sambil mencium aroma wanita penyewa sebelumnya di tempat tidurnya. Keesokan paginya, Tang Zichen siap berangkat dengan strateginya. Sang tua mengantar Tang Zichen ke pintu masuk. Wind Lightning, aku tidak akan menemanimu, lagi pula, petualangan adalah masalah pribadi, tidak ada gunanya orang lain menemanimu. Tuan, jangan khawatir, saya tidak tahu berapa kali saya telah melalui petualangan sejak saya masih kecil. Apa itu hutan dataran suci Anda? Yah, aku ingin kamu kembali setiap malam. Kembalilah setiap hari. Bagaimana mungkin? Tang Zichen. Wind Lightning, penyewa sebelumnya,
dinyatakan meninggal setelah tidak kembali selama setengah bulan. Apa artinya ini? Artinya dia kembali setiap hari sebelumnya. Tuan, jika saya pergi jauh ke hutan hantu dataran suci untuk jarak jauh, bagaimana saya bisa kembali setiap hari? Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Haha. Sang tua tertawa dan berkata, aku lupa memberitahumu, Yulin dataran ilahi adalah tempat misterius yang menyembunyikan sesuatu yang tidak dapat dipikirkan dengan pemikiran normal. Tidak peduli berapa banyak lokasi yang kamu kunjungi, kamu dapat langsung kembali ke titik awal di tempat dan kemudian keesokan harinya Anda dapat langsung kembali dari titik awal ke tempat yang sama dengan tempat Anda kembali kemarin. Artinya setelah Anda melewati tempat tersebut, Anda tidak perlu berjalan kaki melewatinya lagi. Aku akan pergi, itu benar-benar tidak bisa diukur dengan pemikiran normal. Lanjutkan. Bagus. Tang Zichen berjalan masuk dari pintu masuk hutan hantu dataran suci. Tang Zichen berjalan sesuai dengan peta di tangannya, yang menunjukkan bahwa beberapa puluh kilometer lebih jauh, sekelompok Skywolf Divine Beast akan muncul berjumlah sekitar 10.000. Peta strategi juga menyatakan cara yang paling sempurna untuk menghindari kelompok Skywolf Divine Beast ini, yaitu, secara instan untuk menemukan pemimpin Skywolf Divine Beast. Pemimpinnya adalah Skywolf Divine Beast dengan bunga hijau di kepalanya. Tang Zichen tersenyum pahit. Apa yang Anda sebut petualangan? Anda telah diberitahu apa yang harus dilakukan. Yang utama adalah Tang Zichen memiliki satu hal yang dia tidak mengerti. Apakah setiap orang yang mengambil rute ini akankah mereka bertemu binatang dewa serigala langit? Jika tidak, begitu lama di masa lalu dan sekarang, kelompok binatang serigala langit itu akan terbunuh sekarang. Tang Zichen melakukan perjalanan beberapa puluh kilometer ke depan dan tiba di tujuannya. Di mana binatang surgawi serigala surgawi? Di mana itu? Mengapa tidak? Teriak Tang Zichen. Pada saat itu, Tang Zichen melihat ada banyak tulang di tanah. Melihat bentuk tulangnya, mereka agak mirip dengan Heavenly Wolf Divine Beast. Tulang-tulang ini mungkin semuanya mati selama puluhan ribu tahun. Tang Zichen berkata dalam hatinya, jangan bilang bahwa semua dewa langit serigala awalnya ditandai di peta ini, mereka semua telah dibunuh sejak lama. Pada saat itu, Tang Zichen menoleh ke bagian belakang peta dan menulis tanggal pemetaan tahun Kseks. Tanggal Kseks. Tang Zichen menghitung dan mengutuk matematika sial. Ini adalah peta dari 50.000 tahun yang lalu yang kedaluarsa. Peta dari 50.000 tahun yang lalu, jika diletakkan dalam 50.000 tahun, kemudian, memang masih ada sekelompok binatang ilahi serigala surgawi di sini, tetapi ditempatkan sekarang, kelompok binatang ilahi serigala surgawi ini telah dibantai berulang kali oleh orang-orang yang masuk dalam 50.000 tahun ini, jadi hanya ada tulang di tanah. Tang Zichen membuang peta strategi itu, dan berkata dalam hatinya, betapa menyia-nyiakan miliaran tetes cairan Hongshen saya, pengkhianat. Namun, kurangnya pengalaman Tang Zichen sendiri yang harus disalahkan, dan tentu saja, sang tua takut dia juga tidak berpengalaman. Mengapa orang-orang dari keluarga Kaisar Dewa dapat menjual peta untuk menghasilkan uang? Itu karena peta rider tidak permanen, sekitar beberapa ribu tahun, atau bahkan kurang dari tanggal peta akan gagal, dan seseorang harus melakukannya, masuk lagi untuk membuat rider baru. Dan Don Zichen ditipu karena dia tidak mengerti. Tang Zichen dalam keadaan marah ketika dia tiba-tiba mendapat inspirasi dan berkata, karena peta ini tidak valid, mengapa sekarang saya tidak bisa menjelajahi rute peta ini dengan tubuh saya sendiri, dan menandai berbagai binatang lagi. Itu cara ketika saya keluar, saya juga bisa menjual rider. Saya mungkin bisa mendapatkan kembali kerugian saya. Jadi, Tang Zichen berjalan sendiri sambil menandai peta, misalnya, di mana awalnya ada Skywolf Divine Beast di sini, Tang Zichen menandainya sebagai area aman. Tang Zichen terus berjalan ke depan. Tiba-tiba,
sesuatu muncul dari lumpur dan melilit kaki Tang Zichen, menariknya ke tanah. Tang Zichen melihat dan melihat benda seperti akar pohon. Tang Zichen meraihnya dan menariknya keluar dari tanah dengan kekuatan besar. Hanya setelah menariknya keluar barulah dia melihat bahwa itu adalah benda besar seperti laba-laba, dan benda seperti akar itu adalah kakinya. Terkekeh. Benda seperti laba-laba itu meludahi Tang Zichen, menyemprotkan lendir kuning ke arahnya. Tang Zichen dengan cepat menghindarinya. Makan pedangku. Tang Zichen langsung menggunakan pedang Dewa Tiga Ketiadaan. Wow, laba-laba itu terbelah dua oleh Tang Zichen. Tang Zichen tidak santai dan mengawasi tanah dengan waspada, tetapi dia tidak melihat lebih banyak laba-laba berlarian setelah itu. Tang Zichen menghembuskan napas dan menandainya di peta ada binatang seperti laba-laba di sini, dengan cakar seperti akar pohon ia mengeluarkan lendir, lendirnya sangat beracun. Saat membunuh binatang ini, pastikan untuk memukulnya dengan satu meniup. Tang Zichen tersenyum tanpa sadar apakah ini strateginya. Menarik. Tang Zichen melanjutkan, dan setelah itu, dia menemukan dua lagi, keduanya dengan monster laba-laba yang sama, dan tampaknya jangkauan aktivitas monster laba-laba itu tidak hanya sedikit, tapi juga besar. Tang Zichen segera menandainya di peta. Tang Zichen berpikir dalam hati, meskipun ada peta strategi, masih mungkin untuk bertualang. Lagi pula, peta adalah peta, lagi pula, masih perlu untuk membunuh hal-hal yang menghambat kemajuan semua orang ini. Ini proses pembunuhan adalah latihan. Tentu saja, jika tidak ada peta rider untuk beberapa kekuatan rendah akan mudah binasa. Sepertinya peta rider ini juga diperlukan, tidak heran itu dijual begitu banyak. Tak lama kemudian hari sudah gelap. Tang Zichen telah menjelajahi dan menandai peta, dan telah melupakan kegelapan. Setelah gelap, perasaan yang sangat menakutkan tiba-tiba lahir di dalam Tang Zichen. Tidak bagus, aku harus cepat kembali. Hati Tang Zichen segera bergerak, diam-diam berkata, aku harus kembali ke titik awal. Detik berikutnya, Tang Zichen menemukan bahwa dia telah kembali ke titik awal pagi ini. Sang tua sedang menunggunya di titik awal. Angin petir, kamu kembali. Jika kamu tidak kembali, itu akan menjadi gelap. Hutan hantu dataran dewa tidak cocok bagi siapapun untuk tinggal setelah gelap. Kenapa kamu tidak bisa tinggal di sana saat hari gelap? Aku tidak tahu persis, tapi aku pernah mendengar bahwa jika kamu tinggal di hutan Youkai dataran ilahi setelah gelap, tingkat kematiannya sangat tinggi sehingga hampir tidak ada yang hidup kembali, dan itu adalah rahasia alam semesta. Untung aku keluar tepat waktu. Angin awan ringan, ayo pergi, kembali ke penginapan dan istirahat, dan lanjutkan besok. Jadi tahun demi tahun, selama kamu tidak mati, kamu dapat terus berlatih di hutan tanpa nama dataran suci. Begitu saja, Tang Zichen mulai berlatih di hutan hantu dataran suci. Dalam sekejap mata, 1 tahun berlalu. Suatu malam setahun kemudian, Tang Zichen sekali lagi kembali ke penginapan. Old Sang senior telah pergi, lagi pula, dia tidak perlu bersama Tang Zichen sepanjang waktu tapi Old Sang akan datang sesekali. Tang Zichen mengeluarkan peta, itu adalah peta Riders yang dibuat sendiri oleh Tang Zichen. Tang Zichen menulis di bagian belakang peta, peta Rider bagian Shen Yuan Yulin, tahun produksi XXXX. Tang Zichen dalam hati berkata, saya tidak tahu berapa banyak saya bisa menjual peta raid ini. Saya sudah menyelesaikan satu bagian, jadi saya akan istirahat besok. Tang Zichen menyeret tubuhnya yang lelah dan tertidur. Di tengah malam, dalam keadaan linglung, Tang Zichen merasakan seorang wanita bersembunyi di selimutnya. Siapa? Tang Zichen berteriak, beraninya kamu merampas jenis kelaminku, beraninya kamu. Detik berikutnya, seorang wanita yang bahkan lebih lelah dari Tang Zichen berteriak. Tang Zichen dimulai. Kamu siapa? Mengapa kamu masuk ke tempat tidurku di tengah malam untuk merampokku?
Tang Zichen mengamuk. Wanita itu juga sibuk, kau yang lari ke kamarku, ini kamarku. Kentut, bagus kau wanita mesum. Wanita itu ingin menangis dan berkata dengan marah, kamu yang main perempuan, ini jelas kamarku, perabot kamar dan sebagainya, semuanya persis sama seperti saat aku pergi. Tang Zichen melihat bahwa wanita ini cukup cantik, atau lebih tepatnya, sangat cantik. Saat itu, Tang Zichen mencium bau tubuhnya, yang persis sama dengan bau wanita di sarang sebelumnya. Tang Zichen sibuk bertanya, apakah kamu Ziye? Bagaimana Anda tahu saya? Apakah itu benar-benar kamu? Tang Zichen bergidik, Ziba adalah penyewa kamar ini sebelumnya, hanya saja sudah setahun dan dia kembali di tengah malam. Siapa kamu lagi? Mengapa kamu tidur di tempat tidurku? Wanita cantik itu bertanya. Nama saya Winlight Cloud, setahun yang lalu, saya datang ke hutan hantu dataran suci untuk berpetualang dan tinggal di penginapan ini. Pemilik mengatakan bahwa Anda belum kembali selama setengah bulan, jadi Anda pasti sudah mati, jadi saya tinggal di kamar ini. Saya tidak mengubah kamar ini, hanya apa adanya, bahkan selimut dan bantal semuanya tidak berubah, kata Tang Zichen. Si cantik itu tertekan, pemilik toko ini benar-benar berhati hitam, saya telah membayar biaya kamar selama 10.000 tahun sebelumnya, tetapi saya mengembalikannya kepada orang lain. Siapa yang tidak memiliki urusan pribadi, saya baru saja pergi selama setahun untuk melakukan sedikit urusan pribadi saya, dan kembali secara mengejutkan. Kamu tidak mati di Divine Plains Euphorest Kaulah yang mati di sana. Oh, dan kemana saja kamu sepanjang tahun? Kamu sudah lama tidak keluar, orang pasti curiga kamu mati di sana Apakah aku harus menghabiskan keabadian berlatih di hutan hantu dataran suci tidak bisakah aku memberi diriku liburan? Aku memberi diriku liburan dan pulang selama setahun, bukan? Oke, tentu. Baiklah, itu hanya salah paham, kata wanita itu. Tang Zichen berkata, sekarang kamar ini, saya juga membayar di muka biaya kamar 10.000 tahunan. Aku tidak peduli, ini kamarku, cari penjaga toko sendiri untuk ganti baju. Tang Zichen memandang Ziye, sedikit melamun. Ini membangunkan orang di tengah malam dan menemukan wanita cantik di depannya, sangat sulit untuk bertahan Tang Zichen sudah terobsesi dengan bau itu sebelumnya, dan tidur dengan baunya setiap malam. Sekarang akhirnya melihatnya secara langsung, itu benar-benar mengasyikkan. Kenapa kamu menatapku seperti itu? Ziba, kamu cantik, kamu tahu itu. Pertama kali saya memasuki ruangan ini, saya pikir podoknya nyaman, dan tempat tidurnya berbau Anda, dan saya sangat terpesona sehingga saya menjaganya tetap utuh. Tahun ini, saya telah menebak orang seperti apa Anda, dan saya menduga Anda pasti seseorang yang lembut di luar dan kuat di dalam, dan Anda pasti terlihat sangat cantik, dan memang begitu. Wanita cantik itu tersipu dan mundur selangkah dengan panik. Apa yang kamu inginkan? Aku menyarankan kamu untuk tidak melakukan apa-apa. Aku dewa kualitas terbaik, kamu tidak bisa mengalahkanku. Tang Zichen tersenyum, jangan khawatir, aku tidak akan melakukan apapun padamu, aku hanya ingin mengungkapkan cinta dan kekagumanku. Gila, aku baru pertama kali bertemu denganmu, untuk apa pemujaan itu? Tang Zichen berkata, bukan untukku, aku sudah mengenalmu selama setahun. Baiklah, aku lelah, pergilah ke kamar. Tang Zichen berkata, saya tidak ingin pergi kemana-mana, saya hanya ingin tinggal di sini. Kalau begitu aku akan ganti baju. Mengatakan itu, gadis cantik itu pergi. Tang Zichen sibuk mengikuti. Tang Zichen merasa bahwa kecantikan ini sangat lembut, tidak seperti dia akan memukul seseorang, jadi dia menjadi lebih berani. Jika tidak, orang adalah dewa kualitas terbaik, Tang Zichen benar-benar harus lebih berhati-hati. Bos masih merasakanku. Ziba menemukan bosnya dan bertanya, ini kamu, Nona Ziba, kamu sudah mati, bukan? Penjaga toko terkejut.
Siapa yang memberitahumu bahwa aku sudah mati? Aku baru saja kembali ke kampung halamanku untuk memulihkan diri selama setahun. Tapi kamu tidak memberitahuku, kupikir kamu sudah mati, jadi aku mengatur kamar untuk Windy senior ini, kata penjaga toko dengan malu. Karena itu masalahnya, aku tidak bisa menyalahkanmu, jadi beri aku kamar yang berbeda. Penjaga toko tampak malu. Nona Zie, saya benar-benar minta maaf, saya benar-benar tidak bisa menyisikan kamar. Bahkan kamar yang saya tiduri sendiri dipaksa oleh seorang senior. Saya sendiri hanya bisa tidur di gudang kayu. Lalu apa yang harus saya lakukan? Winlight Cloud ini dia tidak mau pindah, saya juga membayar 10.000 biaya kamar tahunan sebelumnya, dengan segala cara Anda harus memberi saya kamar. Tang Zichen dengan sibuk berkata, saya juga membayar di muka biaya kamar 10.000 tahunan. Oh. Penjaga toko berkata dengan getir, sejujurnya, setiap penyewa, mereka semua membayar di muka biaya kamar 10.000 tahun, karena jika suatu hari dia meninggal, siapa yang akan membayar tagihan untuknya? Aku tidak peduli, kamu harus memperbaiki akomodasiku. Penjaga toko berkata, bagaimana kalau saya mengembalikan biaya kamar Anda? Saya benar-benar tidak punya kamar. Nona Daun Ungu berkata, tapi, di tempat ini, sudah ada beberapa penginapan, dan saya khawatir penginapan lain tidak akan dapat menemukan kamar. Penjaga toko menghela nafas dan berteriak, dua kecil. Penjaga toko, ada apa? Kamu pergi ke penginapan lain dan tanyakan apakah ada kamar yang tersisa, pastikan penginapan lain menyediakan satu untukku. Ya. Setelah Xiaoer pergi, penjaga toko berkata, Nona Ziye, tunggu saja, dengan wajahku, jika penginapan lain punya jalan, mereka pasti akan menyediakannya untukmu. Baik. Bersambung.